Dalam hidup, terkadang luka terdalam bukan berasal dari orang asing, melainkan dari mereka yang pernah kita peluk. Yang paling mematikan bukan pedang, melainkan pengkhianatan yang dibungkus cinta palsu. Dan yang paling mengerikan bukan kematian, melainkan ketika seseorang mencoba menghapus keberadaanmu. Padahal kamu masih hidup, masih bernapas, masih memiliki tujuan besar yang belum selesai dituliskan. Mereka tak hanya mengambil hartamu, mereka berusaha mengambil namamu, identitasmu, bahkan kisah hidupmu. Mereka menyusun drama pemakaman, mencetak program duka, membisikkan ideologi palsu, dan menguburmu bukan di tanah, tapi di tumpukan dokumen palsu. Mereka tak menyentuh tubuhmu, tapi mencoba membunuh eksistensimu. Mereka ingin dunia percaya bahwa kamu telah tiada hanya agar mereka bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi milikmu. Namun semesta tidak diam, karena semesta tidak akan membiarkan cahaya sejati padam hanya oleh bayangan kebohongan. Kebenaranmu terlalu kuat untuk dibungkam, dan takdirmu terlalu besar untuk dihapus hanya dengan surat kematian palsu. Kamu bukan korban. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu adalah kebenaran yang bangkit. Kamu adalah mereka yang mereka kira sudah dikubur, tapi justru sedang tumbuh kembali. Lebih kuat, lebih bersinar, lebih sadar akan kekuatanmu sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang harta yang hendak direbut, tapi tentang warisan jiwa. Ini adalah tentang suara yang dibungkam, namun kini bergema lebih lantang dari sebelumnya. Ini tentang dirimu yang pernah dilupakan, kini justru menjadi pusat perhatian dari keadilan ilahi. Kamu tidak membaca ini karena kebetulan. Kamu tiba di sini karena hatimu siap untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah panggilan untuk bangkit, untuk menuntaskan kisah yang mereka coba akhiri, untuk menyambut kembali setiap bagian dari dirimu yang pernah dirampas. Sebelum kita mulai membongkar bagian demi bagian dari kisah yang nyaris tak masuk akal ini, tentang bagaimana mereka memalsukan kematianmu demi menguasai kekayaanmu, tentang bagaimana semesta membalikkan semua skenario mereka menjadi kebangkitanmu. Aku ingin kamu lakukan satu hal kecil yang membawa dampak besar. Klik like, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar 77 di bawah ini sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ketika kamu memberi respons dengan kesadaran, semesta bergerak dengan kekuatan. Hari ini bukan tentang masa lalu yang mencoba membunuhmu. Hari ini adalah tentang masa depan yang sedang menantimu. Mari kita mulai kisah kebangkitanmu yang tak bisa mereka tolak. Bagian 1. Pemalsuan yang tak terbayangkan. Bayangkan sejenak, betapa jauh seseorang bisa melangkah demi menguasai harta yang bukan miliknya. Betapa hati bisa menjadi begitu beku hingga sanggup mengatur pemakaman untuk seseorang yang sebenarnya masih hidup. Bukan pemakaman yang lahir dari duka, melainkan dari rencana yang dingin, penuh kalkulasi, dan terbungkus dalam kebohongan yang nyaris sempurna. Mereka menabur bunga bukan karena kehilangan, tapi untuk menyamarkan pencurian. Mereka menangis di depan umum, bukan karena cinta, tapi untuk menutupi kejahatan. Mereka mencetak program duka, menyusun pidato perpisahan, bahkan mungkin menyewa tokoh masyarakat atau pemuka spiritual untuk meresmikan kematian yang tak pernah ada. Semua itu bukan demi menghormati, tapi demi menguasai. Demi mengunci rapat-rapat aksesmu terhadap sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu, warisan, rumah, tabungan, properti, dan setiap lembar nilai yang dulu diberikan kepadamu, bukan kepada mereka. Dan yang paling menyakitkan, ini bukan dilakukan oleh orang asing. Ini bukan dilakukan oleh penjahat yang tidak dikenal. Ini dilakukan oleh mereka yang pernah memanggilmu keluarga.
yang pernah duduk di meja makan bersamamu, yang tahu tawa dan tangismu, yang tahu siapa kamu, namun memilih untuk memalsukan kenyataan demi keserakahan mereka. Para profesional hukum yang mendengar kisahmu terdiam tak percaya. Bahkan mereka yang telah menangani ratusan kasus penipuan pun belum pernah menjumpai kebohongan yang seberani ini. Ini bukan hanya penipuan dokumen, ini adalah penghapusan simbolis atas eksistensi seseorang. Ini adalah deklarasi bahwa kamu tidak lagi ada, hanya karena kehadiranmu menghalangi nafsu mereka. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hukum universal yang tak pernah bisa dipalsukan. Kebenaran tidak bisa dikubur. Kamu masih hidup, masih bernapas. Dan lebih dari itu, kamu mulai sadar bahwa kamu tak hanya sekadar bertahan, kamu ditakdirkan untuk bangkit. Kebangkitanmu bukan hanya tentang membongkar rencana mereka, tapi tentang memperlihatkan kepada dunia bahwa cahaya sejati tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan buatan. Mereka bisa memalsukan dokumen. Mereka bisa memalsukan tangisan. Mereka bisa memalsukan kematian. Tapi mereka tak bisa memalsukan jiwa. Mereka tak bisa memalsukan takdir. Dan mereka pasti tidak bisa memalsukan tangan semesta yang mulai mengatur ulang segala sesuatu agar kamu kembali menerima apa yang memang sudah menjadi milikmu sejak awal. Dan inilah permulaan dari segalanya. Bagian pertama dari cerita besar yang akan menyingkap segala kedok. Sebuah kisah nyata yang bukan hanya tentang uang, tetapi tentang identitas, harga diri, dan kebenaran yang sedang bangkit perlahan, namun pasti. Jangan takut dengan kegelapan yang mereka ciptakan, karena kamu adalah terang yang tidak bisa mereka padamkan, bahkan jika seluruh dunia mencoba menutup matanya. Bagian 2. Tujuan ilahi dan serangan besar. Mereka tidak akan melakukan semua ini jika kamu hanyalah seseorang yang biasa. Mereka tidak akan repot-repot menyusun drama kematian palsu, menyebarkan kabar duka yang fiktif, dan menciptakan realitas palsu untuk menghapus jejakmu jika kamu bukan seseorang yang membawa tujuan besar dalam hidup ini. Justru karena kamu ditandai oleh semesta, bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa cahaya, sebagai pemikul misi, maka perlawanan terhadapmu pun luar biasa besarnya. Sejarah selalu mencatat, jiwa-jiwa yang membawa perubahan akan selalu menjadi sasaran bagi mereka yang ingin menjaga status quo. Jiwa-jiwa yang bercahaya akan selalu menarik serangan dari mereka yang terbakar dalam bayang-bayang. Bayangkan ini, seseorang yang tidak berbahaya tidak akan dianggap ancaman. Seseorang yang tidak membawa cahaya tidak akan ditutupi oleh kegelapan. Jadi jika serangan terhadapmu begitu kejam, begitu licik dan terorganisir, itu hanya berarti satu hal. Tujuan hidupmu terlalu besar untuk mereka abaikan. Dalam perjalanan hidup yang panjang, selalu ada pertarungan tak kasat mata antara terang dan gelap. Setiap langkah yang kamu ambil menuju kebenaran akan membuat mereka yang berdiri di atas kebohongan merasa terguncang. Setiap keberhasilanmu membuktikan bahwa sistem yang mereka bangun atas dasar manipulasi akan segera runtuh. Mereka mungkin berpikir, jika kamu tidak ada, maka takdirmu pun akan ikut mati. Jika kamu dihapus dari dokumen, maka semesta pun akan melupakanmu. Tapi mereka keliru, karena takdir bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa dituliskan ulang oleh tangan kotor. Takdir adalah kontrak suci antara jiwamu dan semesta, dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Semakin besar cahaya yang kamu bawa, semakin besar pula upaya untuk memadamkannya. Tapi satu hal yang mereka lupa, kegelapan tidak pernah bisa memahami cahaya. Ia hanya bisa bereaksi dengan panik, dengan serangan, dengan kebohongan. Dan reaksi mereka yang sangat ekstrim terhadap keberadaanmu adalah bukti nyata bahwa kamu bukan sembarangan.
Kamu adalah energi yang tidak bisa diabaikan. Kamu adalah bagian dari skema besar kehidupan yang membawa keseimbangan dan perubahan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih? Bahwa kamu berbeda bukan karena ingin, tapi karena memang ditakdirkan demikian? Bahwa meski banyak hal dalam hidup terasa berat, kamu tetap punya kekuatan untuk melangkah? Itulah pertanda bahwa jiwamu membawa cahaya langka. Dan sayangnya, cahaya seperti itu seringkali membuat mereka yang hidup dalam kegelapan merasa terancam. Tapi kamu tidak sendirian. Semesta tidak akan meletakkan beban sedemikian besar di pundak seseorang yang tidak mampu memikulnya. Kamu dipilih karena kamu mampu. Kamu dipilih bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu telah melewati begitu banyak ujian dan tetap bertahan. Itu bukan kebetulan, itu konfirmasi. Jadi jangan bertanya lagi mengapa serangan ini begitu besar. Tanyakanlah, apa tujuan besar yang menanti di balik semua ini? Karena jawabannya akan membawamu kepada versi dirimu yang paling berdaya, paling utuh, dan paling siap menjalani takdir yang sesungguhnya. Mereka memalsukan kematianmu karena mereka takut pada kehidupanmu yang sesungguhnya. Tapi kini saatnya membuktikan bahwa mereka hanya mempercepat kebangkitan seseorang yang tak bisa dimatikan, bahkan oleh kebohongan. Bagian 3. Pengkhianatan dari orang terdekat. Luka yang paling dalam tidak datang dari tusukan pedang, tetapi dari tangan yang pernah menggenggam tanganmu. Luka yang paling menusuk tidak berasal dari musuh, tetapi dari mereka yang pernah kamu panggil keluarga. Dan itulah yang terjadi padamu. Mereka yang seharusnya melindungi justru merencanakan kejatuhanmu. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pengkhianat paling licik dalam kisah hidupmu. Kebohongan ini bukan lahir dari kejauhan, bukan pula dari bayang-bayang orang asing, tapi dari ruang tamu tempat kamu pernah tertawa bersama. Dari dapur tempat kamu pernah menyeduh teh hangat untuk mereka. Dari pelukan hangat yang ternyata menyembunyikan niat dingin. Bayangkan, orang-orang yang dulu duduk bersamamu saat perayaan hari besar, yang tertawa saat kamu menangis kecil, yang memelukmu saat dunia terasa berat. Mereka pula yang kini menyusun skenario kematianmu. Bukan karena mereka tak tahu siapa kamu, tapi justru karena mereka tahu persis siapa kamu dan apa yang kamu miliki. Inilah pengkhianatan yang tak sekadar menyakiti. Ini adalah pengkhianatan yang meruntuhkan keyakinan, mengguncang kepercayaan, dan hampir saja menghapus harapan. Karena ketika pengkhianat datang dari luar, kamu bisa menutup pintu. Tapi ketika ia datang dari dalam, dari wajah yang kamu kenal, dari suara yang kamu cintai, apa yang bisa kamu lakukan? Namun justru di sanalah letak kebangkitanmu. Pengkhianatan ini bukan akhir. Ia adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa bergantung pada ikatan darah jika mereka tidak membawa jiwa yang tulus. Bahwa tidak semua yang menyebutmu keluarga benar-benar menyayangimu. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi tentang niat yang jujur. Mereka merencanakan kejatuhanmu, lengkap dengan peran masing-masing. Ada si perencana yang mungkin merasa paling cerdas, menyusun alur dan strategi. Ada si pelaksana yang tahu itu salah, tapi tetap menjalankannya demi keuntungan. Ada pula si pembisu yang tahu kebenaran namun memilih diam. Dan yang paling menyedihkan, mungkin ada pula yang tidak sadar bahwa mereka ikut serta dalam kebohongan besar ini. Mereka hanya menuruti arahan, tanpa tahu bahwa mereka sedang menjadi pion dalam permainan yang menjijikan. Namun satu hal yang mereka semua lupakan, semesta tidak pernah berpihak pada kebohongan yang disusun oleh orang serakah. Kebenaran, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya keluar dari kegelapan. Dan kamu, meski sempat tertikam oleh pengkhianatan itu, tidak hancur. Kamu hanya terdiam sejenak,
Kamu hanya tertunduk, bukan menyerah, melainkan mengumpulkan kekuatan. Karena kamu tahu, kamu tidak hanya sedang bertahan, kamu sedang bangkit. Pengkhianatan ini telah membuka matamu. Kamu tidak lagi naif. Kamu tidak lagi membiarkan kasih sayang membutakanmu dari niat jahat. Tapi kamu juga tidak membiarkan luka ini menjadikanmu pahit. Kamu memilih menjadi kuat, bukan dingin. Kamu memilih menjadi sadar, bukan dendam. Dan itu adalah pilihan yang hanya bisa diambil oleh jiwa-jiwa besar. Mereka mencoba menghapusmu dari dunia melalui kertas. Tapi mereka lupa bahwa esensimu tidak bisa ditulis ulang oleh pena siapapun. Jiwa tidak bisa dibunuh dengan dokumen. Takdir tidak bisa dihapus dengan rencana. Dan cahaya yang kamu bawa akan terus bersinar, bahkan ketika mereka semua telah kehabisan cara untuk memadamkannya. Ingatlah ini, kamu bukan hanya sedang bangkit dari pengkhianatan, kamu sedang menuju transformasi. Dan kelak, luka yang mereka tinggalkan akan menjadi bukti paling kuat bahwa kamu pernah jatuh, namun tak pernah tinggal di bawah. Bagian 5. Kebangkitan yang tidak bisa ditolak. Di saat mereka mengira segalanya telah selesai, bahwa mereka berhasil menghapusmu dari lembaran dunia, bahwa tidak ada lagi jejakmu yang bisa ditemukan, justru disitulah babak baru kehidupanmu dimulai. Sebab kamu tidak bangkit karena mereka mengizinkanmu. Kamu bangkit karena semesta telah menetapkan waktunya. Karena kebenaran tidak bisa dikubur, meski ditimbun dengan 1000 kebohongan. Kebangkitanmu bukan sekadar tentang muncul kembali. Bukan sekadar tentang membuktikan bahwa kamu masih hidup. Kebangkitanmu adalah deklarasi semesta bahwa cahaya sejati tidak pernah padam, bahwa jiwa yang terpilih tidak bisa dipalsukan kematiannya, dan bahwa kamu yang mereka coba hancurkan secara simbolis, kini berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka ingin kamu menghilang, tapi justru karena rencana mereka terlalu rumit, terlalu ambisius, terlalu licik, mereka meninggalkan celah. Celah yang kini menjadi jalan masuk bagi kebenaran untuk bersinar terang. Semua yang mereka susun secara sembunyi, kini menjadi panggung bagi pemulihanmu. Semua yang mereka rampas, kini satu persatu kembali ke tangan yang seharusnya, tanganmu. Dan harta yang kembali itu bukan hanya angka dalam rekening, bukan hanya lembaran sertifikat, tapi juga nilai spiritual yang jauh lebih besar, keadilan. Kamu bukan hanya mendapatkan kembali asetmu, tetapi juga kekuatanmu. Kamu bukan hanya dipulihkan secara hukum, tetapi juga secara batin. Karena dalam setiap luka yang mereka goreskan, semesta menanamkan benih kesadaran baru. Kesadaran bahwa kamu lebih dari yang kamu kira. Bahwa kamu telah melewati ujian luar biasa dan tetap bertahan. Dan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Lihatlah dirimu sekarang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti hidup bahwa kebangkitan itu nyata. Bahwa meskipun mereka mencoba menuliskan akhir cerita untukmu, semesta justru memberi kamu pena untuk melanjutkan bab selanjutnya. Bab yang tidak ditulis dengan kebohongan, melainkan dengan keberanian. Bab yang tidak dipenuhi dengan manipulasi, melainkan dengan kemenangan yang lahir dari kesabaran dan kebenaran. Setiap langkahmu kini adalah saksi bahwa kamu telah melewati jurang terdalam dan naik kembali ke permukaan dengan membawa cahaya. Setiap napasmu adalah bukti bahwa kamu tak bisa dihapus hanya dengan selembar surat kematian palsu. Dan setiap keputusanmu ke depan akan menjadi bagian dari kebangkitan ini. Kebangkitan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, dan tidak bisa dipadamkan. Mereka pernah memegang kendali atas naskah hidupmu. Tapi hari ini, kendali itu telah kembali ke tanganmu. Dan kali ini, kamu menulis bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Kamu tidak lagi hanya bertahan, kamu sedang menciptakan, membangun kembali, mengukir takdirmu dengan penuh kesadaran dan keberanian. Bangkitlah, tidak untuk membalas, tapi untuk melanjutkan.
Tidak untuk menunjukkan bahwa kamu kuat, karena kamu memang sudah terbukti kuat, tapi untuk menjalani kehidupanmu yang sebenarnya. Karena setelah semua yang telah terjadi, satu hal menjadi pasti. Kamu adalah hidup yang tidak bisa dimatikan. Kamu adalah kebangkitan yang tidak bisa diabaikan. Dan kamu adalah cahaya yang tidak bisa mereka redupkan. Bagian 5. Kebangkitan yang tidak bisa ditolak. Di saat mereka mengira segalanya telah selesai, bahwa mereka berhasil menghapusmu dari lembaran dunia, bahwa tidak ada lagi jejakmu yang bisa ditemukan, justru disitulah babak baru kehidupanmu dimulai. Sebab kamu tidak bangkit karena mereka mengizinkanmu. Kamu bangkit karena semesta telah menetapkan waktunya. Karena kebenaran tidak bisa dikubur, meski ditimbun dengan 1000 kebohongan. Kebangkitanmu bukan sekadar tentang muncul kembali, bukan sekadar tentang membuktikan bahwa kamu masih hidup. Kebangkitanmu adalah deklarasi semesta bahwa cahaya sejati tidak pernah padam, bahwa jiwa yang terpilih tidak bisa dipalsukan kematiannya, dan bahwa kamu, yang mereka coba hancurkan secara simbolis, kini berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka ingin kamu menghilang, tapi justru karena rencana mereka terlalu rumit, terlalu ambisius, terlalu licik, mereka meninggalkan celah. Celah yang kini menjadi jalan masuk bagi kebenaran untuk bersinar terang. Semua yang mereka susun secara sembunyi, kini menjadi panggung bagi pemulihanmu. Semua yang mereka rampas, kini satu persatu kembali ke tangan yang seharusnya, tanganmu. Dan harta yang kembali itu bukan hanya angka dalam rekening, bukan hanya lembaran sertifikat, tapi juga nilai spiritual yang jauh lebih besar, keadilan. Kamu bukan hanya mendapatkan kembali asetmu, tetapi juga kekuatanmu. Kamu bukan hanya dipulihkan secara hukum, tetapi juga secara batin. Karena dalam setiap luka yang mereka goreskan, semesta menanamkan benih kesadaran baru. Kesadaran bahwa kamu lebih dari yang kamu kira. Bahwa kamu telah melewati ujian luar biasa dan tetap bertahan. Dan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Lihatlah dirimu sekarang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti hidup bahwa kebangkitan itu nyata. Bahwa meskipun mereka mencoba menuliskan akhir cerita untukmu, semesta justru memberi kamu pena untuk melanjutkan bab selanjutnya. Bab yang tidak ditulis dengan kebohongan, melainkan dengan keberanian. Bab yang tidak dipenuhi dengan manipulasi, melainkan dengan kemenangan yang lahir dari kesabaran dan kebenaran. Setiap langkahmu kini adalah saksi bahwa kamu telah melewati jurang terdalam dan naik kembali ke permukaan dengan membawa cahaya. Setiap napasmu adalah bukti bahwa kamu tak bisa dihapus hanya dengan selembar surat kematian palsu. Dan setiap keputusanmu ke depan akan menjadi bagian dari kebangkitan ini. Kebangkitan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, dan tidak bisa dipadamkan. Mereka pernah memegang kendali atas naskah hidupmu. Tapi hari ini, kendali itu telah kembali ke tanganmu. Dan kali ini, kamu menulis bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Kamu tidak lagi hanya bertahan, kamu sedang menciptakan, membangun kembali, mengukir takdirmu dengan penuh kesadaran dan keberanian. Bangkitlah, tidak untuk membalas, tapi untuk melanjutkan. Tidak untuk menunjukkan bahwa kamu kuat, karena kamu memang sudah terbukti kuat, tapi untuk menjalani kehidupanmu yang sebenarnya. Karena setelah semua yang telah terjadi, satu hal menjadi pasti. Kamu adalah hidup yang tidak bisa dimatikan. Kamu adalah kebangkitan yang tidak bisa diabaikan. Dan kamu adalah cahaya yang tidak bisa mereka redupkan. Bagian 6. Pemulihan yang digerakkan oleh semesta. Segala sesuatu yang pernah coba mereka sembunyikan, kini berada di bawah cahaya yang tak lagi bisa mereka tolak.
Semua yang mereka rampas dengan cara curang, semua kebohongan yang mereka susun dengan hati yang beku, satu demi satu sedang diurai oleh tangan-tangan tak terlihat. Tangan semesta yang bekerja bukan dengan suara gaduh, tetapi dengan keheningan yang pasti. Kamu mungkin pernah merasa kalah. Pernah merasa dunia ini terlalu tidak adil. Pernah merasa tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang rencana jahat yang mereka buat. Tapi lihat sekarang, bagaimana segalanya mulai berubah. Bukti demi bukti berdatangan, dokumen demi dokumen mulai berbicara. Dan orang-orang yang dulu diam, kini mulai angkat suara. Bukan karena kamu menekan mereka, tapi karena semesta telah mengatur waktunya. Seseorang bertanya, "Bisakah saya berbicara langsung dengan yang bersangkutan?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya itu adalah pintu gerbang. Saat mereka tidak bisa memberikan jawaban jujur, mereka panik. Dan dari kepanikan itulah, mereka melakukan kesalahan demi kesalahan yang mempercepat kehancuran kebohongan mereka sendiri. Karena kebohongan, jika ditekan terlalu lama, akan meledak dengan sendirinya. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu memohon untuk dipulihkan. Karena kini, sistem hukum yang dulunya mereka manipulasi telah berbalik menjadi alat pemulihanmu. Pengacara yang awalnya hanya menyelidiki, kini menjadi penyokongmu. Aparat yang dulu ragu, kini mulai bergerak. Bahkan publik yang tadinya diam, mulai membuka mata. Ini bukan sekadar pembalasan, ini adalah penyelarasan ulang dari tatanan semesta. Apa yang mereka coba ambil bukan sekadar kekayaan materi, tapi juga identitasmu, eksistensimu, hakmu untuk menjalani hidup dengan utuh. Tapi semesta tidak pernah membiarkan sesuatu yang suci dirampas tanpa izin. Apapun yang mereka ambil, kini sedang dikembalikan dengan kecepatan dan kekuatan yang tak dapat mereka hentikan. Dan yang lebih indah, pemulihan ini datang tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga batin. Kamu bukan hanya sedang mendapatkan kembali apa yang hilang, tapi juga kebijaksanaan baru. Kamu kini tahu siapa yang layak kamu percayai, dan siapa yang hanya berpura-pura. Kamu kini tahu batasmu, kekuatanmu, dan nilai dirimu yang tak bisa diukur hanya dengan angka di rekening atau sertifikat kepemilikan. Apa yang dikembalikan kepadamu bukan hanya harta, tapi juga kekuatan. Kekuatan untuk membangun ulang hidupmu dengan pondasi yang tak lagi rapuh. Kekuatan untuk menata langkah baru dengan kepala tegak dan hati penuh kesadaran. Kekuatan untuk berkata, "Aku memang sempat disingkirkan, tapi tak pernah dipadamkan." Dan yang paling luar biasa, kamu kini menjadi cermin bagi orang lain. Cermin bahwa kebangkitan itu nyata, bahwa pemulihan itu mungkin, bahwa meski dunia mencoba memalsukan hidupmu, kamu tetap menjadi bukti bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh. Jadi saat kamu melangkah ke depan, dengan dokumen yang telah diperbaiki, dengan aset yang telah dikembalikan, dan dengan nama yang kembali hidup dalam data hukum dan dalam kesadaranmu sendiri, ingatlah, ini bukan hanya kemenanganmu. Ini adalah pesan bagi dunia bahwa kamu tak bisa dihapus. Kamu adalah bagian dari semesta yang tidak bisa mereka ubah. Dan kini, saat kamu kembali berdiri dengan seluruh kebenaran di pihakmu, semesta pun bersorak. Bukan hanya karena kamu telah kembali, tapi karena kamu tak pernah benar-benar pergi. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk babak baru yang jauh lebih besar daripada apapun yang mereka coba curi. Inilah pemulihanmu. Pemulihan yang digerakkan oleh kebenaran. Pemulihan yang dituntun oleh cahaya. Pemulihan yang tidak bisa mereka tolak. Bagian 7. Kamu yang menulis akhir ceritanya. Mereka mencoba menulis akhir untukmu, sebuah akhir yang tidak kamu pilih, tidak kamu tanda tangani, dan tidak pernah kamu izinkan. Sebuah akhir yang mereka susun bukan di atas kenyataan, tetapi di atas kertas-kertas dusta
yang mereka anggap bisa membungkam seluruh kisahmu. Namun mereka lupa satu hal yang paling penting. Kamu masih hidup, dan selagi kamu hidup, pena kehidupan masih ada di tanganmu. Kini, semua telah berbalik. Mereka yang dulu berusaha menutup mulut kebenaranmu, kini menjadi saksi bisu dari kebangkitan yang tak dapat dibantah. Mereka yang dulu merasa yakin bahwa dunia akan percaya pada versi mereka, kini tak punya tempat untuk bersembunyi dari kebenaran yang menyala di hadapan semua mata. Kamu, yang pernah dianggap selesai, kini menjadi tokoh utama dalam cerita yang lebih megah dari yang pernah mereka bayangkan. Ini bukan sekadar kisah tentang hukum dan aset yang dikembalikan. Ini adalah kisah tentang pencarian kembali jati diri, tentang pemulihan yang menyentuh hingga akar terdalam dari siapa dirimu sebenarnya. Dan dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya merebut kembali harta, kamu merebut kembali narasi. Narasi tentang siapa kamu, tentang dari mana kamu berasal, dan kemana kamu akan melangkah. Kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Kamu kini berjalan dalam cahaya pemahaman bahwa tidak semua yang bersenyum tulus dan tidak semua yang mengaku saudara adalah penjaga jiwamu. Tapi juga, kamu menyadari bahwa dari luka-luka terdalam itu justru tumbuh keberanian yang paling murni. Dan sekarang, kamu punya kekuatan yang tak bisa dibeli. Kesadaran penuh akan siapa dirimu. Kamu tahu bahwa kamu adalah seseorang yang bertahan dari konspirasi paling kejam dan tetap berdiri dengan kepala tegak. Kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang pernah dianggap hilang, namun justru muncul dengan cahaya yang lebih terang. Semesta telah memperlihatkan padamu betapa luas makna dari sebuah pemulihan. Bahwa pemulihan tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam. Bahwa kemenangan sejati bukan sekadar melihat para pelaku menerima konsekuensi, tetapi melihat dirimu sendiri, memaafkan dunia, melangkah ke depan, dan tidak lagi berjalan dengan beban dendam. Kini, kamu yang menentukan bagaimana cerita ini berakhir. Apakah kamu akan membiarkan mereka menjadi pusat dari cerita ini? Tidak, karena mulai hari ini, kamu adalah pusatnya. Bukan pengkhianatan mereka yang menjadi sorotan, tapi kebangkitanmu. Bukan luka yang kamu bawa, tapi cahaya yang kamu pancarkan. Bukan air mata yang kamu tangisi, tapi langkah-langkah baru yang kamu tapaki. Kamu adalah bukti hidup bahwa tidak ada akhir yang bisa ditulis oleh tangan orang lain atas hidupmu. Dan saat kamu mulai menyusun bab baru ini, lakukanlah dengan keyakinan penuh. Jadikan setiap lembar barumu sebagai perayaan atas kemenangan batin, atas kekuatan yang tidak pernah padam, dan atas takdir yang akhirnya kembali ke jalurnya. Karena sejatinya, kamu tidak sedang menyelesaikan cerita. Kamu sedang memulainya kembali. Lebih utuh, lebih sadar, dan lebih siap dari sebelumnya. Kamu menulis akhirnya, bukan mereka. Dan akhir ini akan menjadi awal yang mengubah segalanya. Penutup, kebangkitanmu adalah simfoni kebenaran. Pada akhirnya, ini bukan sekadar kisah tentang pemalsuan kematian atau perebutan harta. Ini adalah kisah tentang cahaya yang tidak bisa dipadamkan, tentang jiwa yang tak bisa dihapus hanya karena orang lain merasa terancam oleh cahayanya. Mereka boleh saja menyusun upacara kematian palsu, mencetak ideologi yang penuh dusta, dan menabur bunga di atas kebohongan. Tapi mereka lupa satu hal, yang hidup tidak bisa dimatikan hanya dengan dokumen. Yang terpilih tidak bisa dihentikan oleh muslihat, dan yang ditakdirkan untuk bersinar akan selalu menemukan jalannya kembali ke terang. Kamu telah melewati badai yang tidak semua orang bisa bayangkan. Kamu telah menginjakkan kaki di lembah paling gelap dan menemukan bahwa bahkan di sana, kebenaran tetap bernyala. Kamu telah melihat wajah pengkhianatan, namun tetap memilih untuk berdiri, untuk memaafkan,
dan untuk melanjutkan hidup dengan martabat. Kini, segala yang mereka ambil sedang kembali. Tapi lebih dari sekadar harta, yang kembali kepadamu adalah kesadaranmu, kekuatanmu, jati dirimu. Kamu tidak lagi menjadi bayangan dari masa lalu. Kamu adalah cahaya masa depan. Kamu adalah versi paling kuat dari dirimu. Versi yang dilahirkan dari luka, dibesarkan oleh keberanian, dan dimahkotai oleh kebenaran. Dan untukmu yang membaca sampai akhir, ini bukan sekadar kisah orang lain. Ini adalah panggilan. Panggilan bagi jiwamu untuk ingat siapa kamu. Untuk tidak lagi takut menjadi terang. Untuk tidak lagi mengecilkan dirimu agar orang lain merasa nyaman. Sebelum kamu pergi, lakukan satu hal penting untuk mengunci energi kebangkitan ini dalam hidupmu. Klik like, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pemulihan, kekuatan, dan takdir yang memang sudah ditetapkan untukmu. Karena kamu tidak hanya bangkit, kamu terlahir kembali. Dan tidak ada yang bisa menyangkal itu lagi.